Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas materi security di MongoDB. Secara default, saat kita menginstal MongoDB, ya, mode yang dijalankan itu adalah unsecure atau tidak aman. Jadi kita bisa masuk ke MongoDB tanpa menggunakan autentikasi atau juga otorisasi. Ya, seperti yang teman-teman sudah lihat ya, jadi saya masuk ke MongoDB sebelumnya langsung ngetik Mongo, langsung masuk, tanpa harus memasukkan username atau password. Nah, agar aman, kita harus mengaktifkan fitur yang namanya access control di MongoDB. Jadi ini wajib nanti teman-teman nyalakan ketika nanti di production. Nggak mungkin kan teman-teman ngakses data di production tanpa masukkan username password ke MongoDB-nya. Nah, sebelum kita menyalakan fitur access control-nya, teman-teman harus membuat dulu yang namanya user admin. Jadi minimal harus ada satu user admin. Kenapa? Karena kalau teman-teman nyalakan access control di MongoDB, itu nanti teman-teman ketika masuk harus memasukkan username password. Nah, kalau teman-teman sebelumnya belum membuat user admin, ya otomatis teman-teman nggak akan pernah bisa masuk gitu ya. Jadi pertama dijalankan nggak apa-apa, modenya tidak aman, tapi habis itu teman-teman create user admin, setelah itu matikan lagi, MongoDB-nya habis itu nyalakan lagi pakai fitur access control. Jadi user admin itu harus dibuat dulu sebelum mengaktifkan access control. Nah, user admin itu apa? User admin itu sebenarnya sederhana, user biasa ya, pakai username password. Habis itu teman-teman harus menambahkan role ke user tersebut. Role-nya ada dua, yaitu user admin any database dan juga read write any database. Setelah membuat user admin tersebut, nah baru kita bisa menjalankan MongoDB dengan perintah -out. Nah, ini untuk menyalakan access control-nya. Nah, untuk lebih cepat, teman-teman bisa buka security.js. Kita buka security.js ya. Nah, di sini ini cara membuatnya ya, tapi sebelumnya teman-teman saya udah bikin satu buah Docker Compose yang namanya MongoDB Unsecure ya. Ini MongoDB Unsecure. Jadi ini sama aja sama MongoDB yang biasa ya. MongoDB yang sebelumnya kita pakai, command-nya sama ya di sini. Ini kalau teman-teman perhatikan, jadi command itu cara menjalankan MongoDB-nya. Ini mongod. Nah, kalau teman-teman pengen mengaktifkan fitur access control-nya, teman-teman tambahkan -out. Nah, tapi sekarang kita nggak pakai dulu. Kenapa? Karena kita harus bikin user admin dulu. Jadi, silakan teman-teman masuk ke Mongo Unsecure, MongoDB Unsecure ya. Lalu kita nyalakan di sini menggunakan Docker Compose, Docker Compose min-app Docker Compose up min-d. Selesai, kita cek Docker container ls. Nah, ada dua Mongo, yang Mongo cluster-nya udah saya matiin sebelumnya. Nah, di sini ada Mongo yang pertama, Mongo biasa ya. Habis itu ada Mongo Unsecure. Kita akan coba tambahkan autentikasi di Mongo Unsecure. Jadi saya akan masuk docker container exec min-it interaktif Mongo Unsecure, masuk ke shell-nya. Lalu saya ketikkan Mongo, masuk. Yang kita lakukan adalah sekarang kita harus masuk ke ini, database admin dulu ya. Kita masuk ke database admin, use admin, selesai. Selanjutnya kita bikin user. Caranya simple, db create user, lalu di sini masukkan usernya apa, passwordnya apa, role-nya harus user admin any database dan juga read write any database. Jadi sederhana, cukup seperti ini. Selesai. Udah seperti ini apa? Ya udah, tinggal kita shutdown lagi si Docker-nya. Caranya tinggal sama, menggunakan Docker Compose, cuma perintahnya di sini bukan down ya. Kalau down itu mendelete, tapi stop. Stop, selesai. Setelah di stop, kita akan buka Docker Compose-nya lagi. Kita edit perintahnya, sekarang bukan lagi mongod, tapi tambahkan -out. Ya, jadi seperti ini. Jangan lupa di save. Habis itu kita coba running lagi menggunakan up ya, up min-d. Selesai. Sekarang kita coba masuk menggunakan perintah container exec, enter.
Selesai. Saya ketik Mongo sekarang. Masuk ya. Tapi kita coba masuk ke tes. Apapun itu. Kalau ini doang sebenarnya kita belum ngirim apa-apa ke MongoDB-nya. Nah, sekarang kita coba insert. DB, misalnya products, titik insert. Saya masukkan data kosong gitu ya. Enter. Nah, lihat. Comment insert require authentication. Jadi kita tidak bisa sekarang masuk ke bukan tidak bisa masuk ya, tapi tidak bisa mengirim perintah apapun ke MongoDB karena si MongoDB sekarang diprotect harus pakai authentication. Nah, gimana caranya? Caranya berarti sekarang untuk masuknya kita harus pakai authentication. Jadi exit keluar. Jadi kita pakainya Mongo --help. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada -- username, harus masukkan username-nya, -- password, masukkan password-nya. Jadi sekarang untuk connect ke Mongo-nya teman-teman harus menggunakan Mongo -- username, namanya tadi Mongo ya, kalau tidak salah. Nah ini Mongo sama password-nya Mongo. Habis itu -- password Mongo. Selesai. Coba sekarang kita use test. DB products insert. Selesai. Sekarang berarti masuk. Berarti kita sudah sukses karena kita sudah masukkan username dan passwordnya. Nah, DB products find. Nah, masuk satu buah objek kosong yang ada ID-nya sekarang. Jadi seperti itu menambahkan authentication security layer di MongoDB. Next, kita akan membahas lebih detail tentang fitur authentication di MongoDB.